Tapi biarlah saat ini Tuhan kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan teguh, menjadi anak-anak Tuhan yang mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami Tuhan tidak akan membiarkan anxiety, kami tidak membiarkan kecemasan, rasa takut mengkontrol hidup kami. No Father, we wanna sing, we wanna build, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Lead me in your love, Jesus. Supaya kami juga tidak fokus hanya kepada diri kami saja, tapi seperti yang Galatia 2 ayat 20 katakan, it is no longer I who live, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Hirama karabose, sherabakananabase arabalaba, yaralabalabalabalaba. Thank you, Jesus. Oramananabakirabalabalaba, sherabalabalabalabalabalaba. Berbicaralah kepada setiap kami, Tuhan. Kami nggak mau Tuhan menjadi sama seperti ketika kami datang ke YCC. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan mengubahkan kami saat ini juga. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise, and worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise, and worthy is your
shame is gone. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise, and worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise, and worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve my praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve my praise. You're the name above all names as your glory fills this place. You alone deserve my praise, and you're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve my praise. You're the name above all name, and be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve my praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens. Your glory fills this place. You alone deserve my praise. You're the name above all name. One more time. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve my praise. You're the name above all name. Oh, you're the name above all name. You're the name above all name. You're the name above all name. Oh, oh, Jesus. You're the name above all name. You're the name above all name. You deserve it all, Jesus. Oh, you deserve it all. You deserve it all. Worthy is your name, Jesus. Deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve my praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Worthy, oh, deserve my praise.
You deserve my praise. Worthy is your name. Come on, sing it. Jesus. Worthy is your name. Worthy is the Lamb seated on the throne. He's worthy of our praise. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Sing it softly. Worthy is the Lamb. Biar ini jadi doa kita, teman-teman. Seated on the throne, I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, seated on the throne, seated on the throne, I crown you now with many crowns. You reign victorious. He is high and lifted up. Sing high. Jesus, Son of God, and Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. One more time. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious. He is high, high and lifted up. And Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Terima kasih Bapa atas kesempatan kami boleh menyembah Engkau lagi. You're worthy of everything, Father. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, Bapa. Siapkan hati kami, Tuhan. Berbicaralah. Berbicaralah kepada setiap kami, Tuhan.
Dan kami percaya hidup kami akan diubahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Yeay. Senang banget, terberkati banget dengan PPW yang tadi. Siapa yang hari ini terberkati banget dengan PPW tadi dan excited banget? Boleh dong reactionnya, atau gini deh, biar kita bisa sama-sama chat di kolom komen, it's me. Buat yang merasa terberkati dan excited banget buat dengerin sharing hari ini, boleh it's me. Yeay. Kita percaya banget dengan PPW yang tadi, hadirat Tuhan sudah menjamah setiap kita dan menyentuh hati setiap kita. Oke, nah teman-teman, hari ini spesial banget nih, menjadi berbeda dengan minggu-minggu biasanya, karena di minggu ini kita adalah Testimony Day. Nah, Testimony Day itu adalah, jadi kita nanti akan mendengar nih teman-teman kita yang akan membagikan kesaksian mereka nih tentang perjalanan hidup mereka bersama dengan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Nah, oke. Kalau teman-teman ingat, minggu lalu itu sebelum ibadah kita kan membahas tentang aplikasi ya teman-teman. Nah, itu adalah sesuatu yang lagi deket banget nih sama kita, apalagi semenjak kita masuk dalam dunia online. Nah, sore hari ini spesial banget karena kita mau denger nih kesaksian dua teman kita tentunya. Gimana sih caranya untuk stand firm atau bisa membagikan words of God di sosial media. Karena kan kita sebagai anak muda pasti deket banget nih dengan sosial media. Dan tentu kita bisa jadi berkat juga buat setiap teman-teman kita melalui sosial media. Nah, untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke teman kita yang akan bersaksi. Siapa lagi kalau bukan Kenneth Jonathan Dwi Putra. Aduh, Baik. ya, halo. Waktu dan tempat dipersilahkan, Kenneth. Oke, shalom teman-teman. Thank you Monik for the Halo. opportunity. Thank you banget Korobi Chanita, juga setiap kabinet yang give me this opportunity, this kesempatan ini. Oke teman-teman, mungkin sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya, supaya saya juga tidak terlalu grogi. Oke, kita berdoa yuk teman-teman. Bapa di dalam surga, Heavenly Father, kami berdoa Tuhan, saat ini kami minta untuk Engkau yang beracara Bapa, bukan hambamu, bukan siap kabinet, bukan siap kami Tuhan, ini bukan acara manusia, tapi ini adalah acaramu Bapa. So we pray Father, we ask for the Holy Spirit. Kami minta Roh Kudus untuk menguatkan kami minta Roh Kudus untuk mengingatkan kami minta Roh Kudus untuk membuka hati kami, mengetuk pintu hati kami, supaya setiap kami Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu, dan setiap kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, this is the time. Inilah waktunya untuk anak-anak-Mu untuk stop menjadi pendengar saja, tapi untuk menjadi pelaku firman. Dan kami akan melakukan firman bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena Roh yang ada di dalam Tuhan Yesus adalah Roh yang sama yang ada di dalam setiap kami. Namanya adalah Roh Kudus. Karena itu Tuhan, biarlah kami hari demi hari ke depan semakin aware of your presence, semakin mengetahui, semakin menyadari kekuasaan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Ketika kami bekerja, ketika kami berbicara dengan teman-teman kami, ketika kami harus melakukan sesuatu teman-teman, even the littlest things Father, dalam hal kecil dan hal besar, You are there, dan Engkau akan membuat kami berhasil dalam apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wow, thank you. Sebenarnya grogi juga sih, tapi percaya sama Tuhan aja. Oke, teman-teman, aku pengen sharing aja. Balik lagi, all glory to God. It's not because of me, bukan karena saya, bukan karena Kenneth. It is all because of Jesus and the Holy Spirit. Jadi tadi si Monik udah sempat sharing ya tentang satu media sosial yang lagi mungkin bisa dibilang lagi viral, namanya Clubhouse gitu. Mungkin aku disclaimer dulu, you don't have to, karena gini, karena Clubhouse ini baru ada di iPhone, oke? Dan mungkin teman-teman kita yang masih pakai Android, mereka belum bisa pakai gitu. So
Dan ada satu fase yang aku juga lihat di sosial media, yaitu FOMO, fear of missing out. Dimana mungkin ada teman-teman yang masih pakai Android, and then kalian ngerasa fear of missing out karena mungkin Clubhouse ini baru ada di Apple gitu. Jangan FOMO, jangan fear of missing out, karena Alkitab mengatakan for God did not give us the spirit of fear. Karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh, dia bilang apa? Spirit of power and of sound mind. Dia bilang kekuatan dan pikiran yang tenang, teman-teman. So do not fear on missing out. Tapi satu hal yang aku pun juga pernah merasakan fear of missing out itu, teman-teman. Ketika teman-teman mungkin yang lain waktu itu, aku ingat banget lagi rapat pengerja. Kemudian ada Monik juga yang sekarang lagi di spotlight ya. Dia sharing tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya lewat Clubhouse ini, dan jadi berkat bagi orang banyak di Clubhouse. Dan ada nggak sih secara manusiawi, secara daging fear of missing out? Ada. Tapi Tuhan ingatkan, fokus sama apa yang sedang dipercayakan sama kamu. Fokus sama apa yang bisa kamu kontrol. Fokus sama apa yang bisa kamu lakukan. Bukan fokus sama apa yang kamu nggak bisa lakukan, teman-teman. Ya kalau misalkan kamu emang ya budget terbatas, and then you have that fear of missing out, kamu nggak bisa beli Apple, ya jangan dipaksain gitu. Jangan kamu jual ginjal terus beli Apple gitu, oke guys? So, definitely do not fear of missing out. God's plan in your life itu udah perfect banget. Amin, teman-teman. Alkitab mengatakan karena rancanganku atasmu ada rancangan yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan damai sejahtera. So kita harus resepin itu dalam hati kita, teman-teman. Jangan kita kalau baca firman Tuhan, kita cuma baca, tapi direnungkan. Biarlah itu menjadi perenungan kita, pagi, siang, dan malam. Oke? So do not fear of missing out buat kalian yang masih pakai Android, but fokus sama apa yang Tuhan lagi kerjakan dalam hidup kalian. Tapi nggak berapa lama setelah Clubhouse itu, tiba-tiba saya lagi doa gitu, saya lagi tanya sama Tuhan, saya lagi, ya biasa lah, kita setiap hari saat teduh, setiap hari berdoa, and then kayak ada satu dorongan yang kuat dari dalam hati untuk download Clubhouse. Lalu salah satu teman saya, Septiandi Rusli, dia kasih saya invitationnya ya. Terima kasih Septiandi, ketika yang lain harus bayar gitu kan, dijual di Tokopedia, lu bisa kasih ke gua, thank you bro. So aku di invite, and then awalnya biasa lah gitu kan, cuma ngeliat, ikut-ikut aja apa sih yang sebenarnya terjadi di Clubhouse gitu. And tiba-tiba ada satu room yang lagi dibuat oleh Pastor Brian Siawarta. Dia bikin satu room dengan judul dan topik, jadi lo kira lo udah suci gitu. Sebenarnya itu judul yang clickbait tentang kekudusan, dan itu pokoknya menantang kita untuk berpikir secara menantang kita berpikir gitu. So I joined, aku masuk, itu hari Senin jam 8 malam. Ketika saya join, saya ingat banget, itu lagi di mobil sama Septi gitu. Gila nih bro, Septi sama Billy nih bro banget dah. Lagi join, dia lagi di mobil, and then suddenly ketika saya lagi mendengarkan Clubhouse itu, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi dalam hati saya, teman-teman. Ada sense of urgency yang Roh Kudus taruh. You have to speak. Dari situ saya tahu gitu. Okay, I have to speak something. Tuhan menyuruh aku untuk ngomong. Tapi apa yang harus aku katakan, Tuhan? Apa yang harus dan gimana gitu? Ini kan semua preacher semua, pastor semua. Saya bukan siapa-siapa, Tuhan. Saya bilang kayak gitu sama Tuhan. Saya bilang, I'm just being transparent with the Holy Spirit. Aku bilang, aku nggak bisa, Tuhan. Ini orang-orang besar semua. Tapi Tuhan terus taruh itu. Tuhan terus taruh urgency, sense of urgency itu di mana saya ngerasa saya harus ngomong sesuatu. Oke. And then suddenly tiba-tiba ada Pastor B ini bilang, oke, ada nggak yang mau nanya, ada nggak yang mau nambahkan, ada nggak yang mau sharing. And then saya cuman klik aja iseng, ask to be a speaker. Saya pencet, dan nggak lama kemudian dinaikin jadi speaker gitu untuk ngomong sama yang lain. Awalnya saya bingung mau ngomong apa. Awalnya saya cuma ngomong sama Tuhan, oke Tuhan, kalau Engkau mau ngomong, aku ngomong. Saya percaya ketika saya ngomong, Roh Kudus akan mengingatkan saya apa yang harus saya katakan. Roh Kudus akan memberikan saya kuasa untuk saya bisa berani. Roh Kudus akan memberikan saya setiap perkataan, setiap teologi yang mungkin harus benar, karena ini ngomongin ke banyak orang. Kalau teologi salah kan jadinya jadi batu sandungan gitu. Saya cuman melangkah dengan apa? First step-nya dengan apa? Faith.
first step yang kita harus ambil untuk ngomong sharing the gospel is faith. Kita mungkin nggak tahu A sampai Z mau ngomong apa, tapi yang penting mau dulu. Yes God, I'm willing. Saya udah masuk, tiba-tiba si Pastor Brian tanya, oke, sekarang kita udah ada beberapa nih yang mau sharing, mau nanya mungkin. Nah, habis itu dia sebut nama saya. Ya udah nggak kebetulan, itu emang Roh Kudus. Dia sebut saya, oke Kenneth, mungkin ada sesuatu yang mau kamu share atau kamu nanya atau kamu nambahan. And at that moment, ketika saya mute, bener-bener itu bukan saya teman-teman. Itu tiba-tiba saya ngerasain Roh Kudus tuh memenuhin dari atas sampai ke bawah, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Saya ngerasain Roh Kudus tiba-tiba bukan saya lagi, itu berbicara lewat saya. Saya bener-bener perkataan-perkataan yang saya nggak pikirin dari A sampai Z, tiba-tiba ketika saya mulai ngomong aja, Tuhan ingetin, bam, ngomong ini, encourage ini. Tuhan cuma tiba-tiba mengingatkan saya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi dan struggles apa yang mereka sedang alami, yang ada orang-orang yang ada di clubhouse ini. And then ya saya benar-benar cuman apa yang ada di otak saya, apa yang ada di dalam hati saya, itu yang saya sampaikan. Waktu itu saya menyampaikan tentang kekudusan. Kekudusan itu benar-benar bukan karena kuat gagah kita gitu, bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan saja kita bisa kudus gitu. Dan waktu itu ada satu pertanyaan tentang world standard kekudusan dari dunia itu, ngomongin tentang kalau misalkan kamu udah gak perawan, you're not holy gitu, kamu udah gak kudus. Atau misalkan standar kekudusan dunia tuh yang lain beda-beda. Tapi saya cuma share di situ tentang Tuhan ingatkan saya tentang kisah dari perempuan yang berzina. Kemudian ketika Tuhan lagi ngomong, oke, sekarang siapa dari antara kamu ahli Taurat yang nggak pernah berdosa, kamu yang pertama lempar batu. And then nggak ada yang lempar batu, bahkan Tuhan Yesus pun yang sebenarnya berhak untuk menghukum, berhak untuk melempar batu ke perempuan itu. Dia tidak melakukannya, tapi cuma Tuhan Yesus cuma bilang, pergilah dan jangan aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan jangan lakukan dosa lagi. So that's what I'm speaking. Kayak aku cuman kasih sharing aja ke mereka. Dan lu mungkin sudah melakukan banyak hal yang buruk di masa lalu. Maybe lu udah jatuh ke dalam dosa yang yang mungkin parah gitu ya. I don't know apa aja yang kalian lakukan, tapi memang waktu itu saya tergerak ngomong tentang free sex. Mungkin kamu udah jatuh dalam free sex, mungkin kamu udah gak perawan, mungkin kamu udah gak perjaka. But you see, Tuhan melihat lebih daripada itu. Tuhan gak ngelihat tentang keperawanan kamu, Tuhan gak lihat tentang keperjakaan kamu. But kalau kita mau bertobat sama Tuhan, God will give us a new identity. Tuhan akan jadikan kita baru. Itu yang Alkitab katakan sebagai ketika Tuhan berbicara dengan Nikodemus gitu. Dibilang apa? Kalau seseorang tidak lahir baru, maka dia tidak akan mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Waktu itu Nikodemus lagi ngomong, gimana lahir baru? Apakah mesti masuk rahim ibu, keluar lagi? No, but yang Tuhan lagi katakan sebenarnya lahir baru dalam roh kita yang lahir baru. So I'm just speaking that. Dan saya percaya itu yang memang message yang Tuhan mau saya sampaikan pada waktu itu gitu. And ya saya percaya gitu, dalam setiap apapun, dalam setiap kesempatan yang Tuhan sebenarnya suruh kita ngomong, we have to do it teman-teman. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan dengan perkara yang besar. Mungkin aku mau sharing sedikit tentang beberapa prinsip yang aku pegang sebenarnya. Mungkin kalau boleh aku boleh share screen ya. Aku bakal try to do my best to cepet banget. Tapi aku benar-benar percaya this is what I want to share gitu untuk teman-teman. Mungkin boleh langsung ke the 3 principles saja ya. Mungkin next. Mungkin multimedia, thank you banget. Next aja, next. Oke, ini dulu deh. Yaudah, boleh deh ke kiri. Oke teman-teman, mungkin satu prinsipal yang harus kita pertama-tama mengerti adalah tuh ketika di Matius 28 ayat 18-20 gini, cepet aja ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perikopnya apa? Perintah untuk memberitakan Injil. So we know, ketika Tuhan sedang menyuruh ini, jadi pemberitaan Injil yang Tuhan maksudkan adalah itu sebenarnya sebuah perintah teman-teman. Itu bukanlah sebuah suggestion,
Itu bukanlah sebuah kayak ngerasa, oh gue Kristen tapi gue nggak mungkin bisa gitu preach the gospel. No, it is a command. Setiap dari kita anak-anak Tuhan harus melakukan hal itu. Kita harus memberitakan Injil. Setiap pengikut Kristus pasti dan harus untuk memberitakan Injil. Itu juga yang gembala sidang kita, Pastor Nico dan Pastor Billy juga Korobi selalu ingatkan bahwa kita harus memberitakan Injil kemanapun kita berada. Next please, multimedia. So, sharing the gospel is a command, not a suggestion. Jadi ini adalah bagian dari setiap kita teman-teman dalam setiap hidup kita. Next, mungkin sedikit aja what to share. Tapi apa yang kita bisa sharingkan? Yang kita bisa sharingkan adalah, of course, our story teman-teman. Next mungkin. Contohnya adalah siapa? Paulus ini siapa sih? Paulus ini tadinya dia adalah seorang yang sangatlah bisa dibilang secara agama tradisi Yahudi dia ini perfect. Tapi kita tahu dan dia mempersekusi umat Kristen, dia ngebunuhin orang Kristen yang percaya sama Kristus gitu. Tapi ada satu encounter sama Tuhan di mana kemudian Paulus mengalami penjumpaan bersama dengan Tuhan dan dia berubah gitu. From Saulus to Paulus gitu. Dan kalau kamu baca, Paulus itu suka bilang kayak gini, saya ini perfect lah, saya ini sempurna. Dari saya diajarin sama guru yang paling hebat di Israel, saya belajar hukum Taurat dan saya ngikutin tuh semua. Kemudian dia bilang gini, tetapi semua itu saya anggap sekarang sebuah kerugian. Tapi yang sekarang saya anggap sebagai sebuah benefit adalah apa? Yaitu mengenal Kristus. Dan dia kemanapun dia berada, dia selalu memberitakan tentang apa? Encounter-nya dia. Dia selalu memberitakan tentang story-nya dia. Ceritanya dia. Yang dia bilang, oh dulu, kalau dari antara rasul yang lain, gua ini paling hina, dia bilang. Karena aku udah ngebunuh orang, membunuh pengikut Kristus gitu. Tapi Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepadaku supaya apa? Supaya aku bisa memberitakan Injil dan supaya orang yang belum bertobat bisa bertobat dan berbalik dan mengenal Tuhan Yesus. Next, mungkin kita cepet aja. So your encounter with God drives you to be used by God. For people to have an encounter with God. Encounter kita sama Tuhan, story kita sama Tuhan itu esensial banget teman-teman. So don't forget your encounter with Him. Jangan pernah lupakan. Oke, next. Langsung aja 3 principles. Next, ada 3 prinsip yang selalu saya tekankan dalam hidup saya dan yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Dan saya ingin rindu banget untuk share. Next, mungkin. Yang pertama adalah build your foundation. Apa sih yang dimaksud dengan build your foundation? Mungkin bisa langsung next. John 4 ayat 23. Jadi pada saat ini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada the first evangelist dalam pelayanannya, yaitu siapa lah? Itu wanita yang dia nikah dengan banyak orang gitu, yang di Samaria. And then tahukah kita bahwa sebenarnya wanita itu menjadi evangelis pertama? Kenapa? Pada saat Tuhan memulihkan hatinya dia kemudian memberitakan bahwa Mesias sudah datang di kota itu, dan lihat di kota itu banyak orang diselamatkan gitu. Di Yohanes 4 nih. Tapi saya pengen drive dulu ke sini 4 ayat 23. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. So Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada 2 aspek. Dan 2 aspek ini menjadi satu kesatuan yang kemudian menjadikan kita penyembah yang benar. Next mungkin. So how we build our foundation. Ini foundasinya, yaitu Spirit and truth, kebenaran dan roh. Spirit. Bagaimana cara kita membangunnya? Pertama, spend more time praying and worshiping. Itu esensial banget teman-teman. Karena kekristenan itu bukan berbicara tentang agama. No, it talks about relationship. Dan kalau misalkan kamu pacaran sama orang gitu, the more time you spend with him, semakin banyak waktu yang kamu luangkan buat dia. Of course, cinta kamu sama dia pasti akan semakin kuat gitu. Kalau kamu nggak luangin waktu sama dia, how can your love grows gitu? Oke, truth. Ini semua jangan bikin ini dong. Oke, truth. Read and meditate your Bible. Ini esensial banget. To not just read. Bukan cuma baca, tapi direnungkan. Jangan sampai kita cuma baca Alkitab ya. Terus kita tuh sering tuh baca Alkitab ngantuk ya, tidur. Kenapa kita bisa kayak gitu? Kenapa bisa kita ngantuk? Karena we don't meditate. Kita nggak merenungkan firman itu. Kita nggak mencoba mengaplikasikan firman itu sama hidup kita. Dan tadi saya juga mau share, mau lead ini
ke dalam kenapa kita harus penting banget di foundation yang truth ini. Kenapa? Karena ketika kita memberitakan Injil, teman-teman, semua orang Kristen, dan saya percaya ini dengan segenap hati saya, kita harus bisa bertanggung jawab dengan iman kita. Ketika orang tanya kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita harus tahu kenapa. Ketika orang ngomong kenapa Tuhan Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, dan gak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa selain lewat Tuhan Yesus, kita harus tahu the theological, the truth-nya, apa yang Alkitab katakan. Kalau kita nggak bisa, teman-teman, kalau kita nggak ngerti, dan kita nggak sebenarnya sedang berbicara dengan fondasi yang roboh, aku bisa bilang. Dan ketika orang bertanya, we will never be able to, bukan defend, tapi bertanggung jawab atas iman kita. Kalau kita aja nggak bisa bertanggung jawab atas iman kita, bagaimana kita bisa memimpin orang lain untuk bisa masuk dan bisa percaya sama Tuhan Yesus. Next, sebentar ya Kak Eca, please. Oke, work with the Holy Spirit. 20 menit tuh bentar banget loh. Oke, work with the Holy Spirit. Bekerja samalah dengan Roh Kudus. Next. Ada 2 poin. Yang pertama, the Holy Spirit is your best BFF, best friend forever. John 4 ayat 23 ya. But the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place to represent me and act on my behalf. He will teach you all things, and he will help you remember everything that I have told you. Kita gak akan pernah bisa ngebawa orang ketemu Kristus kalau kita gak bekerja sama dengan Roh Kudus, teman-teman. Kenapa? Karena kamu hidup aja udah banyak cobaan ya, udah banyak tantangan ya gitu kan. Dan kamu gak akan pernah bisa yang namanya bertahan untuk terus mau memberitakan Injil di tengah-tengah semua situasi dan tengah-tengah tantangan kamu kalau bukan Roh Kudus yang menguatkan kamu. Amin. Di sini dibilang bahwa juga ada 1 poin lagi, dibilang He will help you. Roh Kudus akan membantu kamu untuk mengingat semua yang aku sudah pernah ngomong. Ini yang poin yang aku juga tadi share dalam kesaksian aku. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Next please. Yang poin kedua, Jesus did not speak unless he was told to by the Father through the Holy Spirit. Yohanes 12 dibilang ayat 49 dan 50. For I did not speak of my own accord, but the Father who sent me commanded me what to say and how to say it. Ayat 50, I know that his command leads to eternal life. So, whatever I say is just what the Father has told me to say. Ini adalah, aku akan share ini aja sebagai, aku percaya pasti akan ada waktunya di mana Tuhan akan membawa teman-teman untuk bisa mendengar suara Roh Kudus. Dan benar-benar mendengarnya dengan sebuah sikap yang benar-benar kalian tahu itu Roh Kudus gitu. Nggak ada lagi yang namanya kebimbangan. Kalian pasti dengar suara Roh Kudus dengan sangat clear. Dibilang apa di sini? Tuhan Yesus pun dalam pelayanannya di bumi, dia tidak ngomong kalau Tuhan Bapa di surga nggak ngomong. Dibilang di sini ya aku nggak ngomong buat diri aku, tapi apa yang Bapa di surga suruh aku ngomong. Kenapa kita harus melakukan itu? Kenapa? Karena kalau kita ngomong sesuai dengan apa yang kemauan Tuhan, percayalah ada kuasa Roh Kudus yang mengalir lewat perkataan kamu. And then your ministry dalam setiap sharing kamu itu efisien, teman-teman. Efektif. Tepat sasaran. Tuhan mengingatkan kita apa yang harus dikatakan, apa yang sebenarnya orang itu lagi rasakan, dan bagaimana dia bisa dikuatkan. Dan itu semua hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus bekerja sama dengan kita. Kita nggak bisa. I think this is the time for youth di YCSC, setiap kita untuk tidak melayani dengan kekuatan kita sendiri gitu, tapi kita melayani dengan kuasa Roh Kudus gitu. Next mungkin langsung aja. So partner with the Holy Spirit. See His power changing lives through you. Lihat ketika kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus, lihat bagaimana Tuhan akan mengubahkan orang-orang di sekitar kamu. Next. 20 menit cepet banget. Oke, 3. Share not debate, love and not hate. Next. Teman-teman, ketika kita sharing di firman Tuhan di sosial media, ada satu hal yang kita harus tekankan dalam diri kita. Kita datang not to debate. Kita datang bukan untuk memenangkan argumen, untuk supaya mendominasi argumen orang, no. Tapi kita datang untuk share. We come to love. Kita datang untuk mengasihi dia, memberitahukan dia tentang Tuhan Yesus. Tapi we don't come with dengan satu sikap yang judgmental gitu ya. So, Yohanes 13:34, A new commandment I give you, love one another as I have loved you, so you also must love one another. Kalau Tuhan aja mengasihi kita sebegitu besarnya, Tuhan mati di kayu salib buat setiap kita,
then we have to love our others. Oke, teman-teman, mungkin next dulu boleh. Oke, last question. What's holding you from sharing the gospel? Aku cuma pengen encourage teman-teman. Kenapa sih kalian nggak bisa share gospel di social media? Apakah itu mungkin karena rasa takut karena teman-teman kamu? Apa karena itu fear of man yang aku bisa bilang? Atau karena kamu nggak pede? Ataukah kamu mungkin merasa hidup aku hancur kok? Kenapa aku bisa share the gospel? No, ada satu hal yang aku pengen share teman-teman. Kamu bisa share the gospel. You can. Everyone can. Setiap kita harus memberitakan Injil. Dan percayalah, jangan dengarkan intimidasi yang terjadi dalam otak kamu, apalagi tentang rasa takut akan manusia ya. Mungkin kamu di Instagram, you have your friends yang kemudian tahu hidup kamu tuh nggak bener gitu dulunya. Tapi aku cuma pengen bilang gitu, this is the last ya Kaica, wait a minute. Percaya aja, kalau kamu mau taat sama Roh Kudus untuk memberitakan firman, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mungkin ngejudge kamu tetap sama kayak dulu. Mereka pun akan berubah, teman-teman. Dan kamu akan melihat orang-orang di sekitar kamu berubah untuk mengenal Kristus gitu. So, jangan biarkan rasa takut menghalangi kalian. Share gospel. Dan tadi juga ada 3 prinsip yang udah aku share. Yang paling salah satu yang paling penting adalah partner with the Holy Spirit. Tanya Roh Kudus, apa yang harus saya katakan? Jangan kita ngomong karena kekuatan kita, teman-teman. Tapi andalkan Roh Kudus. Mungkin boleh next, ada apa ya lagi? Oke, itu aja. Thank you so much for the time. God bless you. Yeay, thank you Kenneth for sharing. So blessed. Nggak cuma dikasih testimoni, tapi kita juga belajar ya tadi 3 hal yang Kenneth bagiin tentang gimana caranya untuk kita bisa memberitakan words of God di sosial media dimanapun kita berada. Nah, tadi satu poin yang aku bener-bener nangkep banget itu bener-bener yang ini, Nat, soal nggak usah sharing untuk memenangkan satu argumen gitu, tapi sharing aja gitu goodness of God gitu, gimana kita ngalamin kebaikan Tuhan. Karena percaya juga kalau misalkan memang kita benar-benar punya hubungan yang baik sama Tuhan, juga melalui apa yang kita bicarakan tentang Tuhan kita bisa interpretasikan kasihnya Tuhan gitu buat setiap teman-teman yang dengar gitu. Dan memang balik lagi kan yang Tuhan ajarkan dan Tuhan kehendaki juga buat setiap kita untuk simply love each other gitu, karena Tuhan yang udah mengasihi kita terlebih dahulu. Mantap. Thank you Kenneth for sharing. Oke, next kita punya kandidat yang kedua. Kandidat bukan ya. Jadi ini salah satu teman kita yang memang sudah berkutat entah berapa lama ya di dunia persosial mediaan. Ya, balik lagi. Ini dia Vidya Natania. Silahkan Vidya. Hai, mohon anyway, mau coba tes, ini tuh suaranya jelas gak sih teman-teman? Berhubung ini murahnya cuma 4.000, jadi aku nanya dulu, takutnya suaranya gresek-gresek. Bagus, oke, baiklah kalau begitu. Sebelum aku mulai, thank you so much ya Kenneth, ini kebiasaan MC kali ya, jadi aku ucapin terima kasih juga, sangat memberkati banget loh sharingnya. Oke, ini dari aku, kalau aku mungkin gak akan banyak ayat, tenang. Dari aku mungkin lebih ke testimoni ya, lebih dari apa yang aku alamin selama ini di sosial media. Kalau ngomongin sosial media, ini aku tanya sama kalian, di sini ada yang aktif sosial media? Gak perlu jawab deh, aku yakin banget kalian pasti suka main sosmed, apalagi di masa pandemi seperti sekarang gini ya. Pasti yang namanya buka apa nih? Instagram, TikTok, Twitter, terus apalagi ya? Masih banyak lagi, apalagi sekarang ada Clubhouse gitu ya. Nah, kita tuh udah gak asing gitu sama sosial media, dan ini nyambung banget sama apa yang dibagikan sama Kenneth tentang share the gospel gitu, sharing kebaikan Tuhan di hidup kita. Oke. Cerita aku mungkin dimulai dari aku mikir dulu ya. Jadi mungkin beberapa teman-teman itu udah tahu dong kalau misalnya aku beberapa dari kalian tahu kalau misalnya aku bikin konten rohani, sharing gitu di TikTok gitu ya. Dan mungkin rasanya kayak gampang aja, tapi ternyata tidak semudah itu Ferguso. Ternyata wah ada perjalanannya. Oke, aku akan memulai ceritanya. Jadi itu dimulai dari tahun 2019. Aku punya keinginan
buat sharing di sosial media. Berhubung aku anaknya sosmed banget, apa-apa tuh di-share, kayak kalau makan sate Padang hari ini di-share, mungkin habis ini mandi 3 kali di-share, pokoknya semua dibagikan. Terus aku mikir, kenapa ya nggak ngebagiin kebaikan Tuhan, kan aku banyak banget nih ngalamin kebaikan Tuhan gitu kan. Tapi ternyata tidak semudah itu. Aku juga bergumul dengan diri aku sendiri pertama-tama gitu kan, kayak aku malu deh gitu, takutnya dikira orang aku terlalu rohani, aku terlalu ini, terlalu itu gitu kan. Jadi aku mengurungkan niat aku untuk sharing di sosial media itu entah berapa lama. Sampai ketika aku saat teduh, pagi, malam, aneh banget ya. Itu kayak Tuhan ngomong ke aku bener-bener kayak nyuruh untuk ayo Vidya sharing di sosial media gitu. Aku bakal bukain jalan gitu kan. Nah, di sini aku kayak mikir, akhirnya aku halu deh gitu kan. Ya udahlah itu kayaknya cuma mikir aku doang gitu kan. Udah deh aku abaikan gitu kan. Aku abaikan. Terus keesokan harinya lagi sama itu kayak Tuhan ngomong gitu sama aku untuk sharing kebaikan Tuhan. Ini nggak diabaikan lagi gitu kan. Oke, jalan terus kayak biasa aja, tapi nggak sharing gitu kan. Nggak taat gitu ceritanya. Sama lagi gitu kan. Sampai akhirnya aku memendam ini gitu kan. Karena aku kayaknya nggak enak nih kalau cerita ke teman-teman, ntar aku dijudge gitu. Kayaknya kamu tuh nggak taat ya video gitu kan. Jadi aku menahan aku untuk gak sharing. Sampai ada sesuatu momen ya, kalau aku inget sampai sekarang, aku amazed banget sama cerita ini. Jadi ini kan kita lagi masa pandemi ya. Of course kita nggak ketemu satu dengan yang lain, dan untuk cerita aja mungkin terbatas sekali ya lewat WhatsApp, Line gitu kan. Tapi aku sendiri selama di kosan sendiri itu aku jarang banget cerita sama orang-orang gitu loh. Apalagi sama Ci Anita saat itu gitu kan. Nah tiba-tiba aneh banget sebelum satu harinya sebelum aku sama Ci Anita teleponan. Anyway, buat yang belum tahu, Ci Anita sama Kak Robi ini adalah youth pastor kita di YCSC ya. Nah jadi sehari sebelumnya itu entah kenapa aku tuh tiba-tiba nangis itu kayak kok rasanya aku kayak anak yang nggak taat ya gitu. Maksudnya kayak sebenarnya Tuhan tuh nungguin aku gitu loh. Jadi setiap aku saat teduh tuh Tuhan selalu kasih pengertian, selalu kasih tuntunan, arahan untuk kayak ayo sharing gitu kan. Dan aku mikirnya tuh halusinasi, aku mikirnya tuh kayaknya bukan Tuhan gitu kan. Uji aja lagi, diuji terus. Ya kebanyakan uji deh gitu kan. Nggak apa-apa sih sebenarnya uji, nggak masalah, tapi maksudnya aku nggak taat juga, aku nggak melangkah gitu apa yang Tuhan perintahkan. Sampai suatu hari Ci Anita telepon gitu kan, halo Ci, ada apa? Terus tiba-tiba Ci Anita nanya gini, Vidya, kamu lagi diperhadapkan sama suatu pilihan ya? Hah, apaan sih Ci gitu kan, yang kayak dalam hati, dari mana nih gitu kan. Gimana Ci? Terus akhirnya Ci Anita cerita di situ. Jadi waktu itu Ci Anita habis teleponan sama salah satu pastor yang dia punya karunia profetik, ya nubuatan gitu kan. Ternyata pastor ini bilang gini kayak, ya jadi Tuhan ngomong ke saya, ada anak namanya Vidya, pokoknya yang aku inget ini, sorry banget kalau salah, kalau misalnya ada yang kurang. Intinya pastor ini bilang, ini anak tuh Tuhan ngomong ke saya, ini anak tuh kayak lagi diperhadapkan sama pilihan ya, padahal tuh Tuhan bener-bener ngeliat loh gitu. Maksudnya ibaratnya kayak itu nyambung, intinya pesannya itu nyambung sama apa yang aku alamin gitu kan. Terus disitu aku langsung kayak oke, deg-degan gitu. Maksudnya kayak oh wow, oke. Kalau misalnya tadi aku denger dari saat teduh kayak oke lah, ini dari orang, kayak oke Tuhan, aku bukan masalah orangnya ya, tapi Tuhan gitu. Maksudnya Tuhan tuh nggak capek-capek buat nungguin aku untuk share gospel gitu, untuk sharing kebaikan Tuhan gitu kan. Di situ aku habis teleponan nangis, kayak nangisnya tuh gara-gara aduh sorry banget Tuhan, sorry banget gitu kan. Kayak aku tuh sering banget gak taat gitu sama Tuhan. Oke Tuhan, ini mungkin saatnya aku bener-bener melangkah gitu kan. Akhirnya aku mulai di sosial media, aku mulai sharing di TikTok gitu kan. Padahal aku dulu main TikTok tuh cuman buat asik-asikan aja, buat ya liatin FYP, scroll-scroll, itu kan lucu banget, seru gak sih? Tenang-tenang, di sini nggak perlu HP buah. Kalau TikTok kan semua bisa ya. Kalau TikTok HP Android juga bisa. Nah jadi aku mulai upload, aku mulai sharing. Pertamanya aku bingung, Tuhan aku mulai dari mana nih gitu kan? Apa yang aku harus bagikan? Dan Tuhan kasih satu
yang dari kamu alamin aja, simple, gak perlu ribet, gak perlu kamu nyari ayat apa ya, hari ini temanya apa ya, gak perlu ribet, udah sesimpel kayak apa yang kamu pernah alamin, apa kedahsyatan Tuhan, maksudnya apa kebaikan Tuhan yang pernah kamu rasakan gitu kan, itu yang kamu bagikan. Oke, aku bagikan sampai ada beberapa postingan, beberapa konten tuh yang benar-benar masuk FYP sampai ratusan ribu deh kalau nggak salah viewersnya. Bukan soal jumlahnya, bukan soal followersnya, tapi aku percaya itu Tuhan gitu. Maksudnya ketika kita mau, intinya mau, Tuhan yang perlengkapi. Aku percaya itu kita. Nah, jadi ketika aku di sosial media gitu kan, aku mulai memberanikan sekarang baru-baru ini di Instagram gitu kan. Karena aku tuh takut gitu kan. Tapi ternyata mungkin ada pertanyaan juga ya, kayak kenapa sih kita harus membagikan kebaikan Tuhan gitu. Gini simpelnya. Di sini kalian pernah ngerasain kebaikan Tuhan nggak? Kalau pernah, boleh dong kasih reaction-nya, kasih jempol. Kalau nggak kasih jempol, parah banget nih ya, kalian bernapas aja kebaikan Tuhan ya. langsung takut. Nggak, canda. Oh wow, luar biasa. Tuh kan, aku lihat kan tuh pasti banyak banget yang ngerasain kebaikan Tuhan. Nah, oke, itu simpen dulu ya. Coba kalian bayangin orang yang paling kalian sayang, yang punya pacar boleh, bayangin pacarnya juga boleh banget, yang jomblo jangan bayangin diri sendiri ya, bayangin mungkin orang tua, sahabat gitu kan, saudara gitu kan. Coba kalian pernah nggak sih punya momen yang haru, yang menyenangkan sama mereka gitu, misalnya kayak kemarin habis Valentinean gitu kan, atau enggak habis kumpul keluarga yang kayak seneng banget, mama aku tuh baik banget sama aku gitu kan. Kalian gatel nggak sih pengen kayak bagi ini sosial media gitu, yang kayak ini contoh misalnya sama pacar, makasih sayang nih ada makanan, makasih sayang gitu kan, udah beli aku makanan, so sweet banget sih kamu gitu kan, happy anniversary baby. Itu sama pacar. Nah, yang jomblo ada juga bagiannya, misalnya nih family time bareng keluarga aku gitu kan, seneng banget akhirnya aku bisa ketemu sama keluarga aku, bisa makan bareng. Senang gak sih kalian posting kayak gitu? Nah, balik lagi, tadi kan kalian udah angkat jempol nih, Indah ngerasain kan kebaikan Tuhan, kenapa nggak dibagikan? Kenapa lebih mudah buat ngebagiin pengalaman pas sama manusia daripada sama Tuhan? Padahal cinta kasihnya Tuhan tuh lebih dari cinta kasihnya manusia loh, lebih dari pacar kalian, lebih dari orang tua kalian, lebih dari siapapun juga ada di dunia ini gitu. Yang pastinya dia udah rela nebus dosa kalian di atas kayu salib. Itu adalah kebaikan Tuhan yang sangat istimewa. Kita tuh punya privilege gitu untuk merasakan kasih karunia keselamatan itu gitu ya. Jadi kayak kenapa harus ragu ya enggak sih? Ya dong. Nah, yang kedua, kenapa sih kita harus sharing kebaikan Tuhan? Mungkin ya, yang kita alamin sekarang bukan buat diri kita sendiri. Sebenarnya bukan mungkin sih, emang pasti gitu. Kau percaya nggak? Kalian pernah ngerasain kebaikan Tuhan, pasti kalian juga pernah ngerasain proses dong sama masalah. Percaya nggak kalau proses yang kalian alamin itu bukan buat diri kalian sendiri, melainkan buat orang lain, buat jiwa-jiwa di luar sana. Misalnya kalian pernah keterikatan pornografi, misalnya kalian pernah keterikatan apalagi ya, jatuh di dosa seksual, kalian pernah kepahitan, kalian pernah kecewa sama orang gitu, terus kalian bebas dari itu gitu, kalian ngerasain Tuhan memulihkan kehidupan kalian dan lain-lain gitu kan. Itu bukankah suatu hal yang bisa kalian bagikan? Pasti dong, ya nggak sih gitu. Kayak wow, gue yang gak sempurna, tau Tuhan jadikan something gitu, dari yang nol jadi something, kayak wow, itu dahsyat banget gitu kan. Jadi kayak sharing kayak gini bukan supaya dilihat rohani, bukan supaya dilihat kayak kita orang yang agamawi gitu kan, tapi supaya untuk jiwa-jiwa di luar sana gitu, karena pasti banyak banget yang butuh. Aku bisa bilang banyaknya tuh banyak banget ya, bener-bener banyak banget. Nah, lanjut lagi di story aku tadi. Apakah selama ini aku dari tahun berapa ya? Kayak dari tahun lalu deh aku baru mulai bikin konten ini. Konten di sosial media. Apakah ada tantangannya? Ada banget. Siapa bilang gampang? Wah, luar biasa. Yang pertama tantangannya adalah buat aku melangkah aja itu tantangan buat aku gitu. Untuk melangkah buat sharing gitu, karena aku ngerasa ini tuh berat banget deh. Ini sebuah ada tanggung jawabnya gitu kan, bukan asal-asal kayak sharing hari ini lagi jalan-jalan gitu, hari ini lagi kemana gitu kan. Dan yang kedua,
konsisten. Tentu dong, maksudnya kalau ya misalnya untuk orang-orang yang mungkin terjun untuk sebagai pembuat konten gitu kan, kita juga harus konsisten gitu kan. Dan yang ketiga, ini mungkin aku nggak tahu apakah kalian pernah ngerasakan juga atau enggak, tapi aku ngerasain ini bener-bener kayak oke, yaitu komentar banyak orang. Jadi ketika aku sharing di sosial media, tahu nggak sih? Mungkin kalian berpikir kayak Vidya gitu kan, semangat sharingnya gitu kan, atau enggak apa sih namanya, wah praise the Lord. Waktu aku terjun itu bukan itu yang aku terima, tapi cacian. Ketawa lagi ya, parah banget. Bener, serius. Aku bisa bilang itu kayak bener-bener nggak orang nggak support karena kalimatnya tuh bener-bener jebiar gitu, kayak menusuk gitu. Aku punya top 3 loh kalimat yang aku masih ingat sampai sekarang. Tapi bukan berarti ini jadi sebuah kayak kepahitan atau enggak ya. Tapi ini justru motivasi aku untuk aku fokus sama Tuhan bukan manusia. Yang pertama ada yang bilang gini loh, sampai bilang kayak gini. Ini cowok ya, Fit, gue tuh sebenarnya tertarik sama lo, tapi karena lo sering sharing kayak gini, kayak gue mundur deh. Atau jangan-jangan tuh alasan lo jadi jomblo deh kayaknya. Kayaknya nggak ada orang yang suka sama lo gara-gara itu. Bayangin kalian tau gak sih, aku baru terjun udah dapet kayak gitu, terus aku kayak oke, tahan. Kedua, ngapain sih sharing kayak gitu? Kan lo kontennya bukan kayak gituan. Buat apa sih? Itu tuh literally kayak gitu. Terus yang ketiga, banyak yang bener-bener nyerang, misalnya mereka ngerasa bahwa gue anak teologi gitu, istilahnya gitu kan, kayak gue lebih tahu lah gitu kan, ya udah lalu belajar aja dulu, jadi kayak ada satu momen di mana aku bener-bener di kamar tuh nangis seharian, kayak oke Tuhan, kayak aku nggak lagi mundur, jadi kayak baru nyebur, pengen mundur gitu kan, ibaratnya kayak aku tuh pengen di depan kaca, aku bakal ngomong, hai, capek ya? Sama kok aku juga gitu. Rasanya kayak gitu kan, tapi nggak aku lakukan, aku nangis, aku ngadu ke Tuhan, tapi aku ngomong di depan kaca gitu, di kaca aku yang tidak seberapa ini di kosan ya, aku ngomong gitu di depan kaca, aku bilang gini, Vidya bangun gitu kan, kamu sharing kayak gini bukan buat dapet pujian, bukan buat dapet support dari orang lain, meski satupun orang nggak support sih, lihat ada Tuhan Yesus gitu kan, yang kamu harus fokusin itu adalah Tuhan gitu, bukan manusianya gitu kan. Ayo Vidya, semangat, ini proses supaya kamu bisa fokus sama Tuhan. Ingat jiwa-jiwa di luar sana, kalau mereka benar-benar butuh Tuhan Yesus gitu, mungkin mereka ada yang lagi keterikatan dengan sesuatu gitu kan, mereka ada yang lagi butuh pemulihan gitu kan. Kalau misalnya kamu berhenti, Vidya gak mungkin sampai sini aja gitu. Jadi aku benar-benar ngomong gitu sama diri sendiri gitu kan. Dan akhirnya meski aku udah ngalamin banyak kayak goncangan, aku tetap maju sih. Aku memilih buat tetap maju, nggak mau kayak berlarut-larut, karena percayalah, memang sih feeling itu kayak ada sih gitu, perasaan kayak sedih, that's okay. Tapi please banget jangan ngebiasain buat kita memanjakan feeling kita gitu ya, terutama buat cewek-cewek gitu. Aku yakin banget ya, di sini kayak yang pengen banget di encourage, tapi ayo berdiri teguh gitu, semangat gitu, jangan kadang feeling tuh menipu ya gitu. Jadi aku selalu bangkit lagi, aku sharing kebaikan Tuhan, fokusnya tuh bukan buat manusia, saya bener-bener buat Tuhan, buat jiwa-jiwa di luar sana. Dan kalian tahu nggak sih, tentu dong, maksudnya karena ini pekerjaan tangan Tuhan, ada dampak yang juga dirasakan, dampak yang positif tentunya gitu. Ada banyak jiwa-jiwa yang aku nggak kenal di sosial media, itu tiba-tiba nge-DM, tiba-tiba ngechat, tiba-tiba komen, dan mereka tuh kayak bilang, bahkan ada yang gini, Kak, boleh doain buat aku nggak? Aku keterikatan pornografi semenjak pandemi ini, aku jadi sering nonton porno, aku sering masturbasi gitu, padahal cewek gitu kan. Kak, please banget, aku nggak tahu lepas ini kayak gimana gitu. Ada juga yang cerita kayak, aku tuh kepahitan sama orang tua aku tuh jahat gitu kan. Ada lagi yang cerita, bahkan ada yang paling berat buat aku, relationship. Mohon maaf nih, saya tidak punya pengalaman itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan perlengkapi gitu. Kayak ada yang nanya kayak, iya nih, aku tuh sering dihina, sering dikasarin pacar aku, gimana supaya aku bisa keluar dari toxic relationship gitu kan. Wow, itu tuh banyak banget. Dan tau gak sih, rasa yang dulu aku kayak mikirnya sedih gara-gara nggak dapat support, itu jadi ibaratnya hilang gara-gara ngeliat jiwa-jiwa, ngerti gak sih? Jadi ibaratnya kesukaan Tuhan tuh jadi kesukaanku juga gitu loh. Karena bukan masalahnya kayak
oh berarti aku hebat. No, enggak sama sekali. Bukan kuat aku, bukan gagah aku gitu. Tapi karena Tuhan gitu. Aku cuma ngeliat kayak, wah aku amazed gitu. Siapa mereka? Aku nggak kenal juga. Mereka siapa gitu kan. Dan bahkan maksudnya ketemu aja gitu dari sosmed lah, dari Instagram gitu. Yang baru-baru ini di Clubhouse juga gitu ya. Di Clubhouse, apa sih namanya? Ada adik kelas aku yang aku tuh jarang banget ngobrol, tiba-tiba nge-DM buat kayak ayo kita buka room yuk gitu kan. Jadi Clubhouse tuh kayak live podcast gitu ya teman-teman, mungkin yang belum pernah pakai gitu. Nah jadi live podcast di mana kita bikin room dan di situ ada banyak orang gitu. Nah dia mau kita buka room judulnya Faith Struggle gitu, di mana kita sharing tentang hubungan kita sama Tuhan gitu. Dan aku nggak nyangka dari kita berdua tahu-tahu yang masuk banyak banget gitu. Masuk banyak banget, terus kita berakhir dengan doa sharing, dan itu juga orang-orangnya nggak dikenal. Bayangin, selesai sharing, terus teman aku bilang gini, Kak, kapan-kapan bikin lagi yuk, soalnya ada teman aku yang bilang, boleh nggak sih dibikin, apa sih namanya, dibikin lagi room kayak gitu, aku pengen banget sharing-sharing gitu kan. Di situ aku ngerasa kayak, wow, fit gitu. Aku ngomong sama diri aku sendiri, gila kalau misalnya lo berhenti, lo nggak taat sama Tuhan, gimana jadinya? Nggak mungkin ada di sini, lo nggak mungkin ketemu jiwa-jiwa ini gitu kan. Nah, jadi kayak ini membuat aku jadi semangat terus gitu loh. Jadi bukan karena apapun juga gitu loh. Dan mungkin aku yakin banget bukan cuma aku di sini yang tertarik, yang punya hati, punya kerinduan buat sharing di sosial media gitu. Pasti kalian juga, aku yakin banget gitu kan. Cuman takut dikira rohani, takut dapat komentar yang lain-lain. Jangan takut. Intinya adalah, nih aku kasih tips ya, beberapa tips. Yang pertama, kamu harus tahu fokus kamu. Jadi ketika kamu punya kerinduan, kamu harus tahu fokus itu bukan buat diri kamu sendiri, tapi cuman buat Tuhan gitu. Karena ini agak beti loh. Maksudnya kadang kita nggak pernah tahu gitu. Makanya minta Tuhan buat selidiki hati kita, karena kita nggak pernah tahu gitu apakah fokus kita ini buat Tuhan atau buat diri kita sendiri. Makanya doa yang sering banget aku panjatkan setiap hari adalah, Tuhan selidiki hati aku, Tuhan uji hati aku, apakah udah berkenan di hadapan Tuhan gitu. Apakah fokus aku udah buat Tuhan gitu. Jangan sampai aku cuman bikin konten-konten kayak gini cuman buat memuliakan namaku sendiri, buat mendapat pujian gitu. Dan aku doa itu setiap hari sama Tuhan. Yang kedua adalah doakan. Kalau kamu punya kerinduan, sampaikan sama Tuhan. Jangan pernah bingung kayak gimana caranya, karena kamu bukan sendiri, kamu tuh kerjasama sama Tuhan gitu. Kamu cuma alatnya gitu. Yang selebihnya akan memperlengkapi kamu tuh Tuhan gitu, yang akan menuntun langkah kamu itu Tuhan gitu. Dan yang ketiga adalah tuh, maaf ya guys, ada suara bakpao. Aduh, lapar. Oke, yang ketiga, Tuhan nggak minta kita buat jadi sempurna dulu baru bisa sharing. Jadi mungkin kalian ngerasa bahwa gue harus jadi sempurna dulu ya, gue harus jadi mungkin yang sesuai dengan kalian gitu, dan kalian mungkin terlalu terhanyut dengan masa lalu gitu. Percayalah Tuhan nggak ngeliat masa lalu kalian gitu. Mau dulu kalian pernah punya masa lalu yang buruk, gelap-gelapnya gitu kan. Kalau kalian udah komitmen di dalam Tuhan, udah berikan hidup kalian sepenuhnya sama Tuhan, ayo jalan gitu. Tapi ada tapinya, walaupun mungkin Tuhan emang nggak ngeliat masa lalu kalian, tapi jangan sampai itu jadi excuse kamu untuk nggak hidup kudus, menjaga hidup kita, dan terus bangun hubungan kita sama Tuhan. Karena ini yang paling terpenting gitu loh, mau sharing di sosial media gitu. Tapi kalau misalnya, maksudnya cuman keinginan belaka dan kita nggak juga bangun hubungan sama Tuhan, ya itu cuman jadi keinginan doang gitu, cuman jadi mimpi doang gitu. Jadi yang inti, yang paling yang harus gitu adalah bangun terus hubungan sama Tuhan gitu. Dan aku juga pernah sharing ini juga di TikTok gitu, kayak siapa sih di antara kalian yang sebenarnya pengen sharing kebaikan Tuhan di sosmed tapi ragu, dan banyak banget yang jawab kayak aku gitu. Dan percayalah, kita semua mesti sharing pasti punya struggle yang sama gitu loh, ragu gitu kan. Tapi nggak perlu ragu deh, dan nggak usah berpikir kayak harus kayak pendeta kali ya, kayak Matius segini, ayat segini, misalnya di sosmed gitu kan. Enggak harus kayak gitu. Kalian bisa sesimpel kayak bikin IGTV gitu yang kayak, atau enggak kalian bisa sharing yang suka nulis, bisa banget gitu kan. Atau enggak kalian repost postingan-postingan rohani gitu, karena siapa tahu ternyata teman-teman kalian di sosmed butuh itu gitu loh. Apalagi cerita yang dari kalian alami, wah itu ada powernya, percaya nggak, itu hidup banget loh. Maksudnya walaupun tuh kayak sekedar cerita, tapi dalam Tuhan tuh bukan sekedar cerita, itu ada powernya, dan itu bisa membangkitkan jiwa-jiwa di luar sana. So, semangat semuanya. Aku berdoa banget buat kalian yang punya kerinduan, biar Tuhan yang perlengkapi, Tuhan yang tuntun kalian terus.
Oke, sekian. Pas banget kan, Kak Echa? Itu aja sharing dari aku. Semoga menginspirasi teman-teman. Semoga memotivasi dan mendorong teman-teman semua untuk bisa sharing kebaikan Tuhan dalam diri kalian. Mantap itu ya, dahsyat. Yeay, thank you for sharing, Fit. Setuju Mungkin- banget. Ya, kenapa? Karena Mungkin kalau boleh kita tutup pakai worship, boleh satu lagu? boleh. Sudah ada lampu hijau kok dari ibu acara kita ini. Baik, silakan. Ya, aku pengen encourage teman-teman sih untuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini, kita jadikan ini jadi doa. Kita sama-sama nyanyi ya teman-teman. Lord, I give you my heart. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. And all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. All that we adore is in you, Father. Sing it out. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Irabashana kanana barabu. Ora masyri arabalabalabalabalaba. Yo teman-teman, aku undang kita untuk sama-sama bahasa roh. Sheramo karama sere karabashe. Kiramata karabashada karanabo. Kireshada karabada karanabashe. Kiramata karabalabalabalaba. Jesus, kami butuh Engkau Tuhan. Oh, kami butuh Engkau. Jadikan kami Tuhan saksi-saksi-Mu. Jadikan kami Tuhan anak seperti anak panah di tangan pahlawan Tuhan. Kami akan melayani Engkau Tuhan. Kami akan menjadi saksi-Mu Tuhan dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Oh Tuhan, Kau katakan menjadi saksi-Mu Bapa di Yerusalem, di keluarga kami, di Samaria, di orang-orang yang sekitar kami, di Yudea Tuhan, sampai ke ujung bumi. Di Ramasheria Rabalabalabalabalabalaba. Urapi siap kami Tuhan. Kami gak mau jadi orang yang takut melulu, tapi kami mau mulai memberitakan firman-Mu sampai Engkau datang Tuhan. Sampai Engkau datang. Sampai Engkau datang Bapa, dan kami mau Tuhan bukan menjadi orang-orang yang hanya terpanggil, tapi menjadi orang-orang yang terpilih. Teman-teman, aku cuma diingatin sama Tuhan. Teman-teman, aku cuma diingatin sama Tuhan bahwa in the last days banyak yang terdahulu tuh yang akan menjadi terkemudian. Banyak orang yang sudah ikut Tuhan udah lama, tapi mereka akan kehilangan kasih-Nya Tuhan karena mereka kehilangan kasih mula-mula itu. Tapi akan ada banyak orang nanti, para petobat baru yang Tuhan akan propel, yang akan Tuhan drive untuk mereka memberitakan Injil. So teman-teman, jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula itu. Jangan sampai kita yang udah tahu Tuhan udah lama, tapi kita kehilangan kasih-Nya Tuhan.
No, jangan sampai kita ketinggalan. Hiramasya rabakararabase. Ramadakarabayer rabashira. Rabasadakaraboshe. Mungkin Vidya mau berdoa buat kita. Thank you Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hamba-Mu Tuhan, kalau hamba-Mu dan Kenneth Tuhan sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, pekerjaan tangan-Mu nggak berhenti sampai di sini Tuhan. Kau bekerja sama hidup setiap kami Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan ajari kami untuk memiliki keberanian Tuhan. Memberitakan kebaikan-Mu Tuhan. Memberitakan apa yang sudah kami rasakan Tuhan. Gak mungkin Tuhan kami gak berkata-kata tentang kebaikan Engkau Tuhan sama orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sebagai pejunan Tuhan dan kami cuma hanya tanah liat Tuhan. Kau yang bentuk Tuhan kami sesuai dengan bejana-Mu Tuhan. Kemanapun Engkau menempatkan kami Tuhan, di dunia pekerjaan, di kampus, di sekolah Tuhan, di gereja Tuhan, di sosial media, dimanapun kami berada Tuhan, di keluarga. Biarlah Kau yang pakai kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Kau yang juga urapi setiap kami Tuhan, Kau yang pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin Tuhan, kami mau banget Tuhan untuk jadi bagian Tuhan dalam penuai jiwa-jiwa Tuhan di masa-masa sekarang ini Tuhan. Gak ada yang mustahil Tuhan bagi Engkau Bapa untuk pakai setiap kami, pakai setiap story kami Tuhan. Setiap pengalaman yang pernah kami alami bersama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kemauan kami Tuhan, Engkau yang akan memperlengkapi setiap kami Bapa. Gak ada satupun yang lepas Tuhan dari pada pandangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi juga kami Tuhan akan memberikan persembahan Tuhan. Kami berdoa selalu Tuhan, biarlah Bapak berapapun yang kami siapkan Tuhan, biarlah bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, haleluya, amin. Amin. Mungkin dari Korobi ada yang mau ditambahkan kok? Oke, shalom sekali lagi teman-teman. Ya, puji Tuhan ya. Kita udah dengerin kesaksian teman-teman kita, Kenneth, Vidya ya. Saya percaya ini adalah kegerakannya generasi Yeremia yang akan dipakai Tuhan, yang dibangkitkan di hari-hari ini ya. Saya sudah melihat penggenapan akan itu sedang terjadi hari-hari ini. Ya, kalau kita mungkin waktu itu baru mendengarkan nubuatan, tapi kita tidak tahu kapan ya terjadinya. Tapi hari-hari ini kalau teman-teman bisa lihat, itu sedang terjadi ya. Kenneth, Vidya, saya percaya teman-teman yang lain juga bisa bersaksi ya. Walaupun pandemi, walaupun nggak bisa bertemu, tetapi lewat sosmed ya, lewat media online, kita semua bisa dipakai Tuhan. Amin. Karena Allah kita adalah bukan Allah yang terbatas. Allah kita bukan Allah yang dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi Dia bergerak, dan bergerak. Hanya tinggal kita mau apa enggak, ya. Seperti tadi Kenneth dan Vidya, asal mau dulu. Yang penting kita mau, ya. Ketika kita mau menjadi alatnya Tuhan, Tuhan yang bekerja memakai setiap kita, ya. Biar kemuliaan Tuhan terus, ya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, ya. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat kehidupan kita semua. Amin. Ya, maju terus di dalam Tuhan. God bless. Amin. Thank you Korobi buat penutupnya. Dan juga thank you buat Kenneth dan juga Vidya yang udah sharing buat kita semua tentunya. Jadi aku pribadi jadi merasa kebakar lagi sih, jadi kayak excited lagi untuk ya aku harap kita semua juga teman-teman di sini juga termotivasi lagi untuk ayo teman-teman kita bangkit sama-sama karena di luar sana banyak banget orang-orang yang membutuhkan kita untuk jadi perpanjangan kasihnya Tuhan. Oke, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberi, kita doa lagi ya teman-teman.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa, buat kasih-Mu Tuhan atas setiap kami, buat setiap kesaksian yang boleh kami dengar, buat setiap firman, buat setiap kekuatan yang boleh kami terima Bapa. Tuhan Kau baik Tuhan buat setiap kami, biar terus Tuhan kami boleh meresponi Tuhan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami hari-hari ini. Kuatkan setiap kami ya Bapa, bangkitkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat kesempatan untuk kami masih boleh memberikan persembahan yang terbaik Tuhan untuk Tuhan ya Bapa. Biar Engkau Tuhan kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami Bapa. Berapapun Tuhan yang kami berikan Tuhan, biar kiranya ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik, kiranya boleh menjadi sesuatu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Berapapun jumlahnya Tuhan, Kau yang kuduskan dan layakkan setiap kami untuk memberi yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, jadi di layar sudah ada QR Code untuk memberikan persembahan. Nah, teman-teman bisa screenshot atau save dulu untuk nanti bisa memberikan persembahan. Oke, selamat memberi. Sembari memberi, nanti kita akan langsung masuk ke pengumuman. Oke, ditahan dulu. Silahkan. Selamat memberi, teman-teman. Oke, lanjut ke pengumuman multimedia. Mohon dibantu. Ya, oke teman-teman, jadi ini adalah persembahan sulung. Seperti yang kita ketahui, juga berdasarkan tuntunan dari Gembala Sidang kita, Pastor Niko, di setiap awal tahun kita pasti akan memberikan persembahan yang terbaik. Kita biasanya menamakan itu adalah persembahan sulung. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah menyiapkan persembahan sulungnya, boleh dicatat nomor rekeningnya yang sudah tertera di layar monitor teman-teman, dan bersiap untuk memberikan persembahan sulung yang terbaik tentunya. Biar nanti Tuhan yang akan kembalikan berkali-kali lipat. Amin. Oke, ini ada pengumuman. Yang pertama, ada kita punya Instagram. Buat teman-teman yang belum follow, itu boleh follow Instagram kita di ycsi_gbsensi. Jadi nanti setiap update tiap minggunya, terus juga recap dari khotbah-khotbah setiap minggu, atau banyak informasi tentunya yang akan kita bagikan di Instagram kita untuk tetap update. Jadi teman-teman bisa follow dan juga nanti bisa melihat setiap update yang akan kita update dari Youth setiap minggunya. Next. Oke, nah ini dia nih teman-teman yang tadi aku sempat mention di awal. Kita punya YouTube channel, yaitu YCSC GBS 9 City. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan nih khotbah setiap minggunya, atau nanti mau recalling lagi apa yang dibicarain di setiap minggu, teman-teman bisa untuk akses YouTube kita, tentunya subscribe dulu, dan nanti bisa nonton lagi video-video setiap minggunya. Kita akan terus update dan akan upload terus ibadah setiap minggu. Jadi, tenang aja teman-teman, kita tetap bisa untuk recalling lagi. Oke, selanjutnya ada yang paling penting, yaitu adalah YouTube channelnya Skeno Ministry. Nah, jadi setiap hari Minggu kita akan tetap beribadah secara korporat ya teman-teman. Kita akan mulai premier itu jam 10. Nah, nanti jangan lupa untuk setiap minggu kita join ibadah Sunday Service di YouTube channelnya Skeno Ministry. Nah, jadi tuh ibadahnya ini bisa teman-teman akses selama 1 hari penuh. Gitu. Tapi kalau premier jam 10, jangan lupa. Selanjutnya, ini dia yang paling sangat-sangat ditunggu-tunggu, yaitu adalah online call community of love. Oke, jadi buat teman-teman di sini yang pingin punya nih komunitas yang lebih kecil lagi untuk bisa sharing satu sama lain, untuk kita boleh saling mendoakan, menguatkan, teman-teman itu bisa gabung nih di online call kita. Kita punya 4 call. Yang pertama itu adalah Kemanggisan, yang kedua itu ada Fraye,
yang ketiga Saturday, dan yang keempat Karawaci. Nah, karena selama ini kita masih online dan kuliah pun juga online, jadi nggak membatasi dimanapun teman-teman tinggal atau nggak terbatas juga dengan waktu. Jadi teman-teman feel free kalau tertarik, itu bisa DM kita di Instagram kita ycsc_sgb_sensi untuk boleh nanti dialokasikan ke kul-kul yang ada. Gitu teman-teman. Oke, next. Oke, ini dia prayer support. Nah, agak aneh ya. Oke, jadi prayer support ini teman-teman kita menyediakan media untuk teman-teman yang rindu banget nih untuk didoakan atau punya pergumulan atau pengen sekedar cari teman untuk sekedar sharing, itu boleh banget untuk chat di sini ke aku Monica Priscilia, atau kita juga punya teman-teman pendoa di sini, ada Kenneth, ada Jenny, ada Billian yang juga standby untuk bisa melayani teman-teman semua di sini yang butuh prayer support. Atau kalau misalkan nanti skip juga boleh langsung aja DM di Instagram kita. Oke? Oke, ini dia. Welcome newcomers. Yeay. Ini adalah yang paling menyenangkan setiap minggunya karena kita welcome banget nih buat teman-teman yang baru pertama kali join ibadah YCSC Online Service. Nah, kita benar-benar bersyukur banget punya teman-teman setiap minggunya yang masih mau setia join ibadah sama kita bareng-bareng. Itu such a blessing for us, dan kita menunggu buat teman-teman yang lainnya juga untuk ayo ajakin lagi teman-teman yang lain biar setiap minggu semakin banyak nih jiwa-jiwa yang ketemu sama Tuhan gitu. Jangan lupa di scan ya teman-teman, jadi nanti kita bisa keep in touch. Oke, mantap. Oh ya, tadi buat teman-teman yang ketinggalan untuk QR code persembahannya nanti akan ditampilin lagi sama multimedia selama kita nanti doa tutup. Jadi nanti teman-teman bisa foto, bisa screenshot untuk di-save supaya nanti tetap bisa memberikan persembahan. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah dan kita akan berdoa ditutup oleh Kak Cila. Silakan yang bertugas. Ya, shalom teman-teman, suaraku jelas kah? Jelas, Kak. Oke. Oke, mari kita sebelum selesai kita bakal berdoa bareng-bareng. Bapak, terima kasih Tuhan, ibadah sore ini Tuhan, kami percaya Tuhan, bukan kebetulan Tuhan, kalau setiap kami Tuhan boleh berkumpul Tuhan, boleh menyediakan waktu Tuhan, kurang lebih 2 jam ini Tuhan, untuk datang ke hadirat-Mu Bapak, kami percaya kami semua mendapatkan sesuatu Tuhan, teman-teman kami, Kenneth dan juga Vidya Bapak, terima kasih Tuhan, kalau Kau sudah boleh pakai mereka Tuhan, untuk menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu, untuk meng-encourage kami Tuhan, bahkan untuk membagi api mereka Tuhan, bagi kami semua, untuk boleh melayani Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik di media sosial Tuhan, maupun di keluarga kami, di kantor kami, teman-teman kami, dimanapun Tuhan panggil kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menyediakan talenta Tuhan kami, Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang pas Tuhan, sehingga kami boleh melayani dengan penuh power Tuhan, karena kami melayani bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk kedua teman kami ini Tuhan, Kau terus pakai mereka Tuhan, dimanapun mereka berada juga Tuhan, pelayanan mereka Tuhan, baik di YCSC maupun di online, maupun di keluarga, maupun di kantor mereka, dimanapun itu Tuhan tempatkan mereka, kami percaya Tuhan, mereka akan terus jadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, mereka terus memperkatakan apa yang jadi isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas keberadaan kedua teman kami ini Bapa, dan kami juga berdoa Tuhan, biar Kau terus pakai mereka berdua Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur juga Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan, buat Pastor Niko Tuhan, dan keempat wakilnya Bapa. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Kau berbicara lebih lagi Tuhan bagi gembala kami, Kau menuntun gembala kami, Kau
menuntun gembala kami Tuhan dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkenan di hadapannya Tuhan, dengan terus mendekat sama Tuhan. Kami percaya Bapa, hari-hari ini Tuhan, pastor kami ini Tuhan, Pastor Niko, terus berada dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan, keluarganya Tuhan juga jaga Tuhan, dan keluarga keempat wakilnya juga Tuhan aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Kau beri visi misi yang berasal daripadamu lebih lagi Tuhan atas gembala kami, dan kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan yang kami kasih di Senayan City dan Emporium Fluid, untuk Pastor Billy Tuhan. Thank you Tuhan untuk gembala yang begitu dekat sama Tuhan, gembala yang mengerti isi hati Tuhan, gembala yang mau Tuhan, willing Tuhan untuk menuntun kami Tuhan sesuai dengan jalannya Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, biar terus Tuhan isi hati-Mu ada atas Pastor Billy Tuhan, ada atas Cimilka dan Brian Jenis keluarganya Bapak. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka alamin hari-hari ini Tuhan, Tuhan Kau berada di depan mereka, Kau tuntun jalan mereka Tuhan, Kau pegang tangan mereka Tuhan, dan Kau menuntun mereka mengambil keputusan yang berasal daripadamu Bapak. Terima kasih juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan di YCSI Tuhan, untuk Korobi dan Cianita Tuhan. Thank you Tuhan untuk hati mereka Tuhan. Thank you Tuhan untuk kesediaan waktu mereka Tuhan bagi kami Tuhan, kapanpun Tuhan. Terima kasih untuk kerinduan mereka bagi generasi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar terus Kau bimbing Tuhan Korobi dan Cianita Tuhan. Kau berikan damai sejahtera Tuhan, Kau berikan ketenangan Tuhan menghadapi segala sesuatu Tuhan. Kami tahu hari-hari ini nggak mudah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan Korobi Cianita Tuhan. Kau bimbing juga Tuhan Kenneth, Kau bimbing juga Tuhan Nathan dan juga Karen Tuhan, biar sungguh Tuhan apapun Tuhan yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, boleh Tuhan berikan juga bagi Karen dan Nathan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang melayani Tuhan, baik yang hari ini belum melayani maupun yang sekarang sedang melayani Tuhan di ibadah sore hari ini Bapak. Kami berdoa Tuhan, biar segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, dan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir Tuhan hari ini Tuhan, dan bahkan yang mungkin belum bisa hadir Tuhan, kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa biar dimanapun kami berada, kami boleh terus jadi perpanjangan tangan Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, semua, setiap daripada kami, nggak terkecuali Tuhan, yang hari-hari ini sedang struggle dalam hal apapun Tuhan, yang hari-hari ini lagi ngerasa nggak bisa, lagi ngerasa kering Tuhan, lagi ngerasa nggak cukup Tuhan, biar Kau yang cukupkan Tuhan, Kau aliri lagi Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, Kau buat kami berapi-api lagi Tuhan, dan jangan pernah Tuhan biarkan kami sendiri Tuhan, kami percaya Tuhan terus berjalan bersama kami Tuhan, dan kami nggak mau take for granted Tuhan privilege yang Tuhan boleh berikan bagi kami Tuhan, kalau kami boleh setiap minggu berkumpul Tuhan, kami percaya itu bukan sesuatu yang biasa aja Tuhan, itu adalah privilege Tuhan, itu adalah kemudahan yang Tuhan berikan buat kami bisa berkumpul Tuhan, karena itu kami nggak mau take for granted Tuhan, kami mau syukuri Tuhan kesempatan yang Tuhan berikan, dan kami mau terus setia sama Tuhan sampai Tuhan datang kembali Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, untuk generasi Yeremia Tuhan, untuk bangkitnya Tuhan penuai-penuai akhir zaman Tuhan atas bangsa ini Tuhan, biar sungguh Tuhan Kau yang bergerak Tuhan bagi negara kami, Kau bergerak bagi pemerintahan kami, Kau bergerak Tuhan di tengah-tengah kami mungkin sekarang ini Tuhan pandemi belum berakhir Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan ada begitu banyak dan terus banyak hal yang Tuhan mau ajari Tuhan lewat hari-hari yang sulit ini Tuhan, kami percaya ada begitu banyak hal yang Tuhan mau bentuk bagi Indonesia, bagi setiap masyarakat Indonesia, dan kami percaya Tuhan kalau ini memang plan-Mu Tuhan, untuk hari-hari ini kami boleh diam di rumah kami masing-masing, kami boleh bersembunyi barang sejenak lamanya Tuhan, kami percaya karena Tuhan membawa kami lebih dekat lagi Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati untuk presiden, wakil presiden kami Tuhan, biar sungguh hikmat penyertaan Tuhan ada atas setiap mereka Bapa, dan kami mau terus Tuhan jadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan, sampai kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka di akhir zaman Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami Tuhan, pakai seturut dengan kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami selesai, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari anak-anak yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan, angkat kedua tanganmu, kiranya kasih karunia berlimpah-limpah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua,
mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah berkati dan percaya sama-sama katakan, amin. Thank you semua ya udah join di online service Youth YCSI ya. Biar Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. See you sampai Sabtu depan ya. God bless you. Thank you Ko, thank you Ci, thank you teman-teman. Thank you semuanya. God Semuanya, bless. thank you, Anita. Ya, Butuh makan. yang mau fellowship silakan ya teman-teman ya. Ya, thank you Korobi Janita. Ya, God thank you bless. semua ya. God bless ya, saya God pamit bless ya. you. God See you. God bless semua. Thank you all. Thank you. It's time to eat, bro. Gue belum makan. Thank you teman-teman yang udah join. Minggu depan kita akan ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Ya Bunda. Bunda Moji. Bunda, Thank you semuanya. thank you. Thank you, thank you. Terima kasih. Selamat datang di Indomaret. Kita ketemu di Clubhouse nanti malam ya. Kalian kok bisa nggak bosen sih? Aku tuh bosen banget tahu sebenarnya. Aku enggak sih, itu Soalnya kalau aku ada startup sih, banyak startup. Oh, pantesan. mungkin yang lain yang belum buka muka boleh nih buka muka kita ngobrol-ngobrol. Kebiasaan di kawasan Oh. anak-anak. Kak Eca, mungkin karena Kak Eca tuh pendengar podcast kali ya? Iya, sama aku emang dengerin podcast. Tapi aku tetap podcast sih kalau disuruh pilih. Pantes, aku tuh karena gak ada visualnya jadi bosen Kak. Ngerti gak sih? Jadi kayak gini kan gue Iya. bisa ngeliat muka lo semua ya gitu. Nah kalau misalnya gak bisa tuh kayak bosen. Jojo, show your face. Mana dia? Kita astuan gitu. Mantap nih Monik. Single fighter ya. Mantul. Wah, thank you Cimoni. Oh iya, dia sendiri ya? Kok juga Salah guys. Media mantap. Thank you. Iya, thank you Bibi. Arimbi, God bless Thank you, you. Arimbi. Phoebe, thank you ya Phoebe. Monik